Oke, sekarang kita masuk ke contoh nomor 4. Jumlah bahan bakar solar selama setahun yang dibutuhkan oleh suatu kendaraan yang bergerak dengan kecepatan V km per jam adalah QV sama dengan minus 1 per 65 V kuadrat ditambah 2V ditambah 2500 liter. Nah, ini adalah kebutuhan solar suatu kendaraan selama 1 tahun. Nah, kendaraan tersebut dimisalkan bergerak dengan kecepatan V. Jadi permisalan kecepatan si kendaraan tersebut adalah V ya. Jadi tidak usah bingung di sini variabelnya V ya. Biasanya kita pakai X atau Y gitu. Nah, di sini kita memakai huruf V. Kemudian tentukan jumlah maksimum solar yang dibutuhkan dalam waktu 4 tahun. Akan kita cari terlebih dahulu jumlah maksimum bahan bakar solar itu yang dalam setahun ya. Untuk mencari maksimum, seperti biasa kita menggunakan cara dengan menurunkan si fungsinya. Turunan pertama fungsi tersebut disama dengankan 0. Turunan pertama fungsinya adalah min 2 per 65V ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita peroleh kecepatannya atau V-nya itu sama dengan 65. Berarti kecepatan si kendaraan tersebut adalah 65 km per jam. Jadi jumlah maksimum solar yang dibutuhkan itu didapat jika kendaraan bergerak dengan kecepatan 65 km per jam. Jadi kalau kendaraan itu melaju dengan kecepatan 65 km per jam, di situ akan diperoleh jumlah maksimum solar yang dibutuhkan. Akan digunakan solar yang secara maksimum di situ. Tapi yang ditanyakan adalah jumlah maksimum solar yang dibutuhkan dalam 4 tahun. Berarti tinggal kita kalikan 4 persamaan ini, yaitu 4 dikali QV. Nah, V ini sudah kita ketahui, 65 km per jam, itu akan memperoleh solar maksimum. Pemakaian solar maksimum itu diperoleh jika kecepatannya 65 km per jam. Maka kalau dalam 4 tahun, tinggal kita kalikan 4 dan kita substitusikan V ke dalam persamaan QV. Kita peroleh 4 dikali minus 1 per 65 dikali 65 kuadrat ditambah 2 dikali 65 tambah 2500. Kita perolehlah 10.260 liter. Jadi ini adalah jumlah solar. Jumlah maksimum solar yang dibutuhkan dalam waktu 4 tahun. Selanjutnya contoh nomor 5. Selembar aluminium akan dibuat tabung tanpa tutup dengan volume 8.000 pi cm kubik ya. Dibuat tabung tanpa tutup. Volumenya 8.000 pi cm kubik. Tentukan tinggi dan jari-jari alas tabung agar aluminium yang digunakan seminimum mungkin. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita misalkan semua yang diketahui atau semua yang ada atau semua yang akan kita pakai itu kita misalkan dulu. Yang pertama T itu adalah tinggi tabung tanpa tutup. Kemudian kita misalkan R dan itu adalah jari-jari alas tabung tanpa tutup. V itu adalah volume tabung tanpa tutup dan L itu adalah luas permukaan tabung tanpa tutup. Oke, di sini perlu diperhatikan L ini luas permukaan tabung tanpa tutup ya. Jadi luas permukaan tabung dengan luas permukaan tabung tanpa tutup pasti akan berbeda karena kalau tanpa tutup berarti kita tidak menghitung tutupnya ya. Tidak menghitung luas dari tutup si tabung itu. Oke, yang diketahui adalah tadi ini adalah 8.000 pi cm kubik adalah volumenya, berarti V sama dengan 8.000 pi. Nah, kita tahu rumus dari volume tabung. Sebenarnya volume tabung mau pakai tutup nggak pakai tutup sama aja ya. Nggak usah bingung. Jangan tanya kenapa. Harusnya sudah tahu ya. Nah, rumus volume tabung tanpa tutup atau volume tabung itu adalah pi R kuadrat T sama dengan 8.000 pi ya, yang sudah diketahui volumenya 8.000 pi. Nah, kita peroleh R kuadrat T sama dengan 8.000. Pi-nya bisa kita coret ya masing-masing di kedua ruas.
dan kita peroleh T-nya sama dengan 8000 per R kuadrat. Oke, dan kita peroleh luas permukaan tabung tanpa tutup. Nah, ini karena luas permukaan tabung tanpa tutup berarti adalah luas alas dan luas selimutnya saja. Ingat, tutupnya tidak perlu dihitung luasnya. Nah, luas alasnya itu adalah PR kuadrat, terus luas selimutnya adalah 2PRT. Nah, rumus-rumus ini harusnya sudah kalian ketahui dan sudah kalian hafalkan sewaktu SMA ya. Nah, sekarang lanjut, karena tadi kita ketahui di sini T-nya adalah 8000 per R kuadrat, berarti di sini kita ingin mengganti variabel yang T dengan R agar luas permukaan ini menjadi satu variabel saja, yaitu R ya. PR kuadrat ditambah 16.000 Pi per R. Oke, ini kita peroleh, kita akan cari nilai T dan R sehingga L-nya minimum. Sama seperti soal maksimum, soal minimum itu juga caranya dengan turunan pertama dari fungsi disamadengankan 0. Berarti L aksen X, maaf di sini harusnya L aksen R ya, karena fungsi L ini variabelnya R. L aksen R itu sama dengan 0. Berarti kita turunkan fungsi L terhadap R ya. Ini variabelnya R, oke. Berarti 2PR, terus ini turunannya adalah minus 16.000 Pi per R kuadrat. Oke, kalian sudah harus tahu cara menurunkan, tidak perlu dibahas lagi. Kemudian 2PR sama dengan 16.000 Pi per R kuadrat, ya tinggal dipindah ruaskan. Kemudian kita peroleh R itu sama dengan 8.000 per R kuadrat. Kita peroleh R pangkat 3 itu sama dengan 8.000 ya. Tinggal kita kalikan R kuadrat di sisi kiri dan sisi kanan. Oke, itu adalah sifat dari persamaan. Kalau kita lakukan hal ini di kiri, kita juga lakukan hal ini di kanan. Kita peroleh R pangkat 3 maksud saya, itu sama dengan 8.000. Dan kita peroleh R-nya sama dengan 20. Oke, sekarang kita akan mencari T-nya. Nah, tadi T itu sudah kita ketahui T itu adalah 8.000 per R kuadrat. Jadi untuk mencari T dengan R yang sudah diketahui sama dengan 20 ini, tinggal kita substitusikan 20 ke 8.000 per R kuadrat. Kita perolehlah T sama dengan 20 juga ya. 20 berarti aluminium yang digunakan akan minimum pada saat T atau tinggi dari tabung tanpa tutupnya itu adalah 20 cm dan jari-jari tabung tanpa tutupnya adalah 20 cm. Itu akan kita peroleh aluminium yang paling minimum. Nah, kenapa mencari aluminium yang paling minimum itu dengan cara mencari luas permukaan? Nah, karena untuk mengetahui berapa banyak aluminium yang akan kita gunakan untuk membuat tabung atau membuat bangun ruang lainnya, itu kita hanya perlu mengetahui luas permukaan dari si bangun ruang itu. Kalau yang ini tabung ya, berarti kita kan karena ini adalah tabung tanpa tutup, berarti kita hanya perlu alas dan juga selimutnya yang mengitari si tabung itu. Jadi kita butuh, kalau kita bayangkan saja kita punya aluminium, berarti kan kita nyarinya buat bawahnya sama buat sampingnya atau selimutnya saja ya. Makanya kita mencarinya dengan mencari luas permukaan minimum. Itu adalah jumlah aluminium yang minimum yang dapat kita gunakan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.